Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tentang pengajaran pada Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang materi kuliah bahan alat penangkap yang disampaikan oleh Muhammad Fandri, APMC, Prodi Teknologi Penangkapan Ikan. Oke, berikutnya. Tentunya kalau dilihat secara deskripsi mata kuliah bahan alat penangkap ini mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS untuk semester ini ya, semester genap tentunya. Yang pertama adalah mata kuliah ini bertujuan supaya taruna memiliki kemampuan mengidentifikasi, memilih, dan membuat webbing serta perlakuan terhadap webbing bahan alat penangkap ikan dalam praktik membuat alat tangkap. Yang kedua adalah kemampuan tentang mengidentifikasi, memilih bahan, dan membuat webbing dapat diimplementasikan dalam memperbaiki berbagai alat penangkap ikan. Yang berikutnya adalah mata kuliah ini juga membahas tentang identifikasi bahan alat penangkap ikan, konstruksi benang, tali serta terminologi serta sistem penomorannya, kemudian berat jenis, gaya apung, gaya tenggelam, komponen alat penangkap ikan, webbing dan dengan simple English knot atau sheet ya, kemudian penyambungan jaring dengan poin atau kita kenal dengan point to point, atau berikutnya adalah mesh to mesh, dan juga pengetahuan tentang take up atau menyisip dan merangkap. Ini perlakuan terhadap tali, kemudian ada juga perlakuan terhadap wire rope, kemudian melakukan perawatan dan pengawetan alat tangkap. Yang berikutnya adalah pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning, atau taruna didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap tentunya. Oke, berikutnya adalah adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah bahan alat penangkap ini. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi bahan alat penangkap ikan dalam praktik membuat alat tangkap. Yang kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu memilih bahan alat penangkap ikan dalam praktik membuat alat tangkap. Kemudian yang ketiga adalah mampu membuat webbing atau perlakuan terhadap webbing dalam praktik membuat alat tangkap. Adapun sistem pembelajaran, metode yang dipakai oleh kami, tentunya tim teaching bahan alat penangkap ikan ini, yang pertama adalah metode presentasi dosen. Ini yang menjadi salah satu sistem pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran. Kemudian juga ada presentasi taruna, individu, dan sampel acak. Maksudnya presentasi taruna, individu, dan sampel acak di sini tentunya masing-masing taruna bisa menjabarkan knowledge atau pengetahuan yang sudah diberikan oleh kami, tentunya tim teaching. Kemudian juga tanya jawab. Nah, tanya jawab ini juga merupakan salah satu kita melihat keaktifan taruna dalam mengikuti ataupun berpartisipasi dalam mengikuti kuliah bahan alat penangkap ini. Adapun sumber atau media yang kami pakai, tentunya yang pertama ada PowerPoint, kemudian ada laptop. Ya, laptop tentunya pakai LCD ya, proyektor LCD, dan juga kami selalu memberikan video-video yang terkait dengan materi-materi setiap kali kami
memberikan materi kuliah bahan alat penangkap ikan. Adapun perincian daripada tatap muka kami untuk materi kuliah bahan alat penangkap ikan yang minggu pertama ini tentunya kami dan seluruh mahasiswa atau taruna teknologi penangkapan ikan ini memahami dan menyepakati rencana pembelajaran semester atau RPS atau kita kenal dengan kontrak perkuliahan. Kemudian untuk minggu kedua tentunya kami akan memberikan taruna bagaimana cara mengidentifikasi bahan alat menangkap ikan tentunya dengan baik dalam praktik membuat alat tangkap. Kemudian minggu ketiga tentunya kami berusaha bagaimana taruna mampu mengidentifikasi konstruksi benang, kemudian tali, serta terminologi dan juga sistem penomeran dalam praktik membuat alat tangkap. Kemudian masuk ke minggu keempat ya atau tatap muka keempat ini kami sebelumnya mohon izin ini kami untuk materi kuliah bahan alat penangkap ikan ini kami selalu masuk bertiga atau tim teaching semua hadir pada saat pemberian materi terutama yang praktek ya. Jadi ini dengan alasan bahwa kelas yang untuk menerima materi kuliah ini adalah 2 kelas sekaligus, jadi masing-masing kelas A semester 2A dan juga 2B itu 32 dan 33 orang, jadi total 65 orang. Alasan itulah banyaknya taruna inilah yang membuat kita tetap selalu bersama dalam menyampaikan materi praktek untuk bahan alat penangkap ikan ini. Kemudian masuk ke tatap muka kelima dan keenam, tentunya taruna diharapkan mampu mengidentifikasi berat jenis, kemudian gaya apung, gaya tenggelam, bahan alat penangkap ikan dalam praktik membuat alat tangkap. Kemudian berikutnya adalah minggu ke tatap muka ke-7 ini diharapkan taruna mampu mengidentifikasi jenis komponen alat penangkap ikan dalam praktik membuat alat tangkap. Kemudian masuk ke minggu ke-8 ini kami akan mengadakan ujian tengah semester untuk mendapatkan nilai tengah semester. Berikutnya minggu ke-9 tentunya pada saat prakteknya tentu taruna membuat webbing dengan simple English note atau English note sheet band ya dalam praktek membuat alat tangkap. Kemudian pada tatap muka ke-10, ke-11 dan 12 membuat webbing dengan simple English note sama dengan tentunya dengan perlakuan ya bagaimana taruna ini memberikan perlakuan setelah menyelesaikan pembuatan webbing atau pembuatan jaring. Oke, berikutnya masuk ke tatap muka ke-13 dan 14 ini tentunya taruna diharapkan mampu memberikan perlakuan terhadap tali dan wire rope. Perlakuan apa saja itu? Yang pertama adalah untuk tali kita akan splicing ya. Splicing ini tentunya ada beberapa jenis splicing. Yang pertama itu high splicing yang berupa mata, kemudian ada back splicing ya untuk mencegah tali ini terbongkar atau terburai. Kemudian yang ketiga itu ada short splicing dan juga long splicing. Itu adalah metode untuk perlakuan terhadap tali. Sementara untuk wire rope ya tentunya ini beda perlakuan. Dia hanya bisa kita membuat perlakuan high splicing dan long splicing. Jadi hanya 2 perlakuan tersebutlah yang bisa dilakukan
pada wire rope. Karena alasan apa ya? Alasan kekakuan ya, artinya besi yang kita lakukan untuk kita splicing ini tentu memerlukan effort yang besar ya. Artinya dengan perlakuan yang besar ini pula yang membuat keterbatasan perlakuan terhadap wire rope atau besi, tali besi ini. Kemudian masuk ke tatap muka ke-15, ini kita melakukan perawatan terhadap tali dan juga wire rope. Ini wire rope yang sudah tadi kita praktekkan, kita splicing, high splicing dan juga long splicing. Ini kita awetkan masing-masing tali kita awetkan dengan beberapa jenis bahan pengawetan, dan juga untuk wire rope kita lakukan pengawetan dengan merawat, kita gunakan grease atau oli untuk kita jaga usia dan pemakaian daripada masing-masing tali dan wire rope tadi. Kemudian masuk ke minggu ke-16, ini adalah minggu terakhir atau kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai akhir semester tentunya. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini tentunya taruna atau mahasiswa akan lebih mudah dalam menyerap ataupun mengikuti perkembangan dari tatap muka pertama sampai dengan ke-16. Terima kasih atas perhatian saya ucapkan sebelumnya. Sampai di sini kita akan menyaksikan video tentang bagaimana kami sehari-hari dalam melakukan pengajaran atau memberikan materi bahan alat penangkap ikan. Ya, kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya adik-adik semester 2 ya. Semester 2 teknologi penangkapan ikan. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita melanjutkan materi yang sudah didapatkan pada minggu yang lalu ya. Jadi memang diharapkan adik-adik aktif ya, aktif artinya bertanya apabila kurang jelas ya, bertanya apabila kurang jelas. Jadi materi ini diharapkan adik-adik paham dan mengerti bagaimana memperlakukan jenis tali-tali dan wire rope ya. Apa yang membedakan tali dan wire rope? Ada yang ingat? Tali itu bahannya dari ada serat buatan itu berupa sintetis ya. Kemudian ada serat alam itu yang berupa apa deh? Alami. Buatan hewan. Ya, jadi memang untuk buatan ini biasanya pabrik ya. Pabrik akan membuat tali ini. Biasanya yang dipakai itu adalah bahan apa deh yang kemarin saya sampaikan? Polietilen. Jadi jenis polietilen inilah biasa dipakai untuk bahan untuk membuat tali ya. Kemudian diharapkan adik-adik ya selain paham bagaimana asal dari bahan berupa tali ini, dan juga adik-adik juga paham bagaimana memperlakukan tali-tali dan juga wire rope tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini materi yang akan kita pelajari tentunya yang pertama adalah tali-tali ya. Kemudian ketika kita bicara spesifikasi tadi sudah jelas sama-sama adik-adik sudah ketahui ya. Tentunya ketika putaran kiri dan putaran kanan arah pintal tali tentunya tadi terkait dengan biasa dipakai untuk tali buang. Kalau bicara tali buang itu tali yang seperti apa, Dek? Tali yang buat nyandar. Jadi ketika bosung ya, ketika seram atau bosman di atas kapal akan sandar, tentunya dia membutuhkan tali lempar ya, tali lempar yang dipakai untuk menerima tali yang dibuang dari kapal. Yang terima adalah orang yang di pelabuhan ya, atau orang yang di dermaga ya. Ini yang membuat
tali sisal ini berfungsi penting ya. Ketika dipakai untuk menyandarkan kapal, dia dipakai untuk ya, jadi agar kapal bisa sandar dengan baik di dermaga. Itu yang membuat bahwa tali sisal juga sangat penting. Nah, ini dia. Ini adalah jenis tali Manila ya. Dari tumbuhan apa, Dek? Sabut kelapa. Hem, jangan lupa ya, hem ya. Ini tumbuhannya deh ya. Kelapa. Kemudian yang berikutnya adalah tali yang berasal dari serabut kelapa atau kokos ya. Dia akan juga dijadikan bahan untuk membuat tali. Ini jenisnya berwarna coklat ya, kemudian ringan, tahan air. Daya genggamnya besar, yaitu lebih besar dari 50% dari tali Manila. Kemudian syaratnya pendek sehingga kekuatannya kecil. Seratnya pendek, kekuatannya kecil ya. Jadi kalau seratnya pendek dia akan kecil, kekuatannya dia akan mudah putus. Ya, putus ini yang menjadi salah satu kelemahan daripada bahan yang berasal dari tali serabut kelapa. Yang berikutnya adalah tali kapas ya, warna putih, kemudian sifatnya sangat menyerap air, harga mahal, kemudian digunakan tali topdal, peruntangan dan juga tali bendera. Topdal itu apa deh? Topdal. Ada yang sudah tahu, paham? Tali topdal. Tali mengukur apa deh? Topdal. Tali topdal yang dipakai untuk mengukur kecepatan kapal ya. Ini tentunya beberapa dengan cara konvensional ya, dengan cara manual dia bisa menggunakan tali topdal untuk mengukur kecepatan kapal. Yang dipakai apa deh untuk alat bantunya, yaitu stopwatch ya. Stopwatch ya. Nah, ini untuk tali topdal. Peruntangan, kalau peruntangan untuk apa deh? Untuk mengetahui kedalaman laut ya, laut ataupun perairan yang dilewati oleh kapal kita ya. Ini peruntangan ya. Jadi fungsi dari topdal dan juga peruntangan dia akan bedanya di situ ya. Jadi kalau topdal untuk kecepatan, sementara peruntangan untuk kedalaman perairan. Kemudian juga dipakai juga tali bendera deh, yang adik-adik biasa pakai itu di lapangan ya. Jadi bahannya itu adalah bahan kapas ya. Jadi memang cenderung dia lebih mahal harganya karena memang bahan kapas itu sekalipun banyak dia hanya jadi sedikit talinya ya. Jadi memang itu yang membuat kenapa bahan kapas itu lebih mahal. Oke, sampai di sini deh, silakan ada yang mau ditanyakan. Tanya deh, silakan deh. Ya, silakan deh. Untuk ketahanan tali tersebut apakah berapa bulan? Jadi terkait dengan ketahanan daripada tali kapas ini tentunya tergantung seberapa sering dia dipakai ya, digunakan ya. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap usia pakai ataupun ketahanan daripada jenis bahan yang berupa kapas ini. Jadi semua jenis ataupun bahan-bahan yang berasal dari serat tumbuhan tentunya dia umurnya lebih pendek dibandingnya serat sintetis ya. Jadi fix itu deh. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan atau yang ada yang mau didiskusikan. Mungkin sebelumnya adik-adik bingung tali ini jenisnya apa Pak ya, tali ini jenisnya apa Pak, silakan ya, bebas ya. Selama adik-adik berpengalaman menemui tali silakan ditanyakan ya. Jadi
Insya Allah kita bisa diskusikan. Silakan deh. Yang biasa dipakai nelayan itu tali apa biasanya Pak? Ya kalau untuk nelayan, ya sekarang dia lebih cenderung membeli yang berbahan sintetis. Ya. Sintetis ini kenapa berbahan sintetis dia cenderung dipakai kebanyakan orang? Ya apa deh tadi? Kuat, tahan lama, kemudian apa lagi? Ya tentunya dia lebih murah harganya, ya karena memang dia dari bahan sintetis, jadi dari bahan produksi pabrik. Tentunya dengan produksi yang begitu besar oleh pabrik, ini akan hukum ekonomi apa deh? Itu dia akan lebih murah ya, lebih murah di pasaran tentunya. Itulah mengapa nelayan selalu memakai bahan sintetis atau buatan dari pabrik untuk dipakai untuk tali-tali kebutuhan pada saat nelayan akan menangkap ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ya. Kalau dari bahan tali kapal tersebut mayoritas kan digunakan sebagai tali bendera. Nah, apakah di kapal digunakan juga selain tali bendera, tali kapas dari bahan kapas? Tali kapas ya. Jadi tentunya pertimbangannya di kapal tentunya apa deh kira-kira? Dia kapal akan menentukan bahan yang lebih lama ya atau usia pakainya lama, usianya panjang. Jadi kalau kapal-kapal latih kita jarang memakai bahan ini deh. Ya kapas. Jadi bahannya dari puralon, kemudian dari monofilamen ya. Monofilamen itu ada yang dari polietilen dan juga poliamin. Ya, jadi memang kedua jenis bahan tadi yang biasa kita pakai di kapal latih kita ya, di Madidiang 02 dan juga Madidiang 03. Itu tentunya dipakai untuk kebutuhan dalam pengoperasian alat tangkap ya. Kebutuhan untuk pengoperasian alat tangkap. Jadi apa kira-kira deh? Ada bayangan? Jadi apa tali-tali biasanya dipakai di kapal Madidiang 02 maupun 03? Ya? Ya PE maksudnya dipakai fungsinya sebagai apa biasanya? Nangkap ikan. Hah? Nangkap ikan. Nangkap ikan ya. Jadi memang tali ris yang ada pada jaring ya. Tali ris yang ada pada jaring baik gillnet ya, gillnet, trammelnet ya. Biasa dipakai untuk menangkap ikan ya. Kemudian apa fungsi lain deh biasanya di kapal? Sebagai tali pelampung ya, tali pelampung dan juga tali pemberat di bawah ya. Jadi memang ada khusus tali yang biasa dipakai untuk kedua jenis fungsi tadi ya, baik fungsi pelampung dan juga fungsi pemberat. Jadi biasanya kalau di pelampung dia jadi tali pengikat pelampung, yang pemberat dia sebagai pengikat tali-tali ataupun pemberat yang ada di alat tangkap. Ada lagi yang lain yang ditanyakan, silakan deh. Ada? Kalau tidak kita lanjut deh ya. Nah ini sekarang kita masuk ke tali-tali nilon atau sintetis ya. Tali nilon adalah bahan utama untuk pembuatan tali sintetis ya, digunakan untuk bahan polipropelin maupun polietilen ya, polipropelin maupun polietilen ya. Jadi kedua bahan ini biasa dipakai sebagai bahan dasar daripada pembuatan tali propelin maupun polietilen ya. Kemudian sifat dari tali sintetis yang pertama adalah dia tahan air, kemudian tahan terhadap pertumbuhan binatang laut ya. Jadi dia tidak mudah ditempeli oleh apa deh? Kira-kira binatang laut. Apa saja yang dimaksud dengan binatang laut yang suka menempel pada tali? Contohnya tritip ya. Tritip dia tidak bisa dia menempel pada bahan yang sintetis ya. Karena apa deh? Karena apa deh? Karena apa kira-kira? Licin ya. Ya bahannya licin.
itu yang tidak mau tentunya teritik menempel pada bahan sintetis. Berikutnya adalah mempunyai daya renggang elastisitas yang lebih tinggi dari tali manila ya. Jadi memang 1 sampai 1,5 dia lebih elastis dibandingkan tali manila ya. Kemudian juga sering digunakan untuk kapal tunda ya. Kapal tunda itu kapal yang seperti apa, Dek? Kapal yang seperti apa kapal tunda? Kapal yang menarik kapal lain. Kapal tunda, tulak kapal tunda itu kapal yang digandeng ya. Kalau takbut menggandeng kapal itu yang tali yang dipakai pada takbut untuk menunda atau menggandeng daripada tongkangnya, dia dipakai tali ini yang jenis ini ya. Bahan sintetis dia kena minyak, dia meleleh ya, jadi memang bisa mudah putus. Kemudian tahan api dan juga tahan panas, kemudian lebih tahan dari tahan cuaca ya, dibandingkan dengan yang berbahan manila. Oke, saya rasa itu deh ya. Saya rasa cukup pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih deh atas perhatian. Silakan adik-adik. Nanti tugas yang saya sampaikan adalah bagaimana adik-adik mendefinisikan masing-masing serat ataupun menjabarkan daripada serat apa saja yang terdapat pada tali, ya jenis-jenis serat apa saja yang terdapat pada tali-tali itu ya. Kemudian ada tulis, kemudian definisikan jenis tali tadi, kemudian jangan lupa ya, semua tugas itu di email ke email saya ya, jangan lupa. Ataupun bisa adik-adik upload di WA group kita ya. WA group kita itu merupakan salah satu media juga untuk menyampaikan tugas adik-adik ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatian. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya ini sudah langkah berikutnya ya. Ini kita yang berikutnya adalah kita harus samakan antara ini dan ini. Apa maksudnya? Biar ukuran dari matanya sama-sama. Kemudian ini ke bawah. Ini kita jangan lupa harus sesuaikan ini ya. Sesuaikan bahwa ukuran daripada mata ini, size ini akan sama dengan yang ini ya. Berikutnya adalah ini bawah. Atas. Bawah. Terakhir. Ketiga. Foto ulang.